Psycast, podcastnya anak psikologi. Halo semuanya, buat kalian yang belum tahu apa itu Psycast merupakan kegiatan podcast yang dilakukan setiap bulannya dengan tujuan mengenalkan siapa saja atlet-atlet di psikologi bahaya dan akan memberikan pengetahuan seputar olahraga. Oke, halo Kak Ista, gimana kabarnya Kak? Halo Andra, baik. Oke, sekarang kesibukannya apa aja Kak? Mungkin liburan kemana gitu? Aku sih belum liburan ya, karena aku masih ada kuliah, karena aku ambil MBKM sih program, jadi belum liburan kayak kalian kayaknya. Oh, sibuk ya Kak sepertinya. Iya, karena aku kemarin pas PON itu ambil libur sementara, jadi sekitar 1,5 bulan aku ambil off kuliah, jadi setelah itu aku ngejar sih sampai sekarang mungkin 3 mingguan lagi. Oh, oke, siap Kak. Oke, sebelum saya tahu lebih lanjut tentang Kak Ista, mungkin masih banyak nih anak Ubaya ataupun di luar Ubaya yang belum kenal Kak Ista. Alangkah Hmm. baiknya Kak Ista boleh perkenalan diri, asal, angkatan berapa, dan bidang olahraga apa sih yang dikecimpungi sama Kak Ista? Oh ya. Halo teman-teman semua, nama aku Ista Wirya Ardiani, bisa dipanggil Ista. Aku dari Fakultas Psikologi angkatan 19. Aku berkecimpung olahraga selam atau fin swimming. Hmm, asalnya Kak, asal dari mana? Oh ya, asal aku dari Bali. Dari Bali. Ya, Oh, oke. Jadi olahraga selam ya Kak ya? ya. Sejak kapan Kak mulai berkecimpung di olahraga selam itu? Aku olahraga selam sebenarnya baru 2019. Hmm. Cuman kalau dari sebelum sebelum selam itu aku ambil olahraga renang dulu. Itu renang aku mulai dari kelas 2 SD. Renang sampai 2019 pertengahan. Setelah itu aku ada kayak injury di back gitu, jadi aku nggak bisa berenang lagi. Jadi harus backnya itu upper body-nya harus off, jadi mau nggak mau aku pindah ke selam. Dan ternyata di selam juga bagus, jadi aku lanjutin sampai sekarang. Oh, berarti renangnya ini off total Kak ya, berganti ke Iya, selamnya itu. iya, iya, Oh, iya. oke. Kalau menurut Kak Ista nih, apa sih olahraga selam itu? Banyak orang yang masih awam tentang olahraga selam. Ya olahraga selam sebenarnya nggak beda jauh sama renang ya basicnya. Cuman bedanya dia itu pakai snorkel, namanya snorkel itu buat nafas, alat bantu pernafasan, sama ada, jadi di selam ada 2 nomor. Yang satu nomor di fins itu, dan seperti renang dia bebas, dan renang monofin. Monofin itu seperti, jadi dia kayak ada alat yang dipakai di kaki tapi nyatu, itu kayak mirip sirip duyung sih sebenarnya. Nomornya nggak beda jauh sama renang sih. Jadi ada 50 meter, 100, 200, 400, 800, dan 1005 juga. Mungkin ada perbedaan di gayanya gitu Kak antara renang dan selam. Gayanya Gitu. sih nggak beda jauh ya, kayak misalnya Bivins masih berenang dia bebas nih. Cuman bedanya yaitu yang dia pakai alat bantu yang namanya snorkel sama fins yang di kaki. Nah, kalau monofins itu sebenarnya basicnya bisa DG kupu juga. Itu kan kayak lumba-lumba jadinya berenang tapi di permukaan air. Nah, kayak gitu, sama tetap pakai snorkel dan pakai fins, namanya monofins, tapi nyatu bedanya. Hmm, Gitu oke sih. oke. Tapi renang sama selam itu masih di bawah naungan PRSI Kak atau beda naungan? Beda. Jadi Oh renang itu beda. PRSI, kalau dunianya itu FINA, kalau misalnya selam itu POSI, kalau dunia itu SIMES. Jadi beda, Oh, beda cabang olahraga dia jadi. oke, baru tahu saya. Oke, dari Kak Ista, Kak Ista sendiri itu emang awalnya suka selam dan renang itu atau adakah hobi olahraga yang diikuti Kak Ista? Hmm, jadi dulu sih sebenarnya awalnya itu bukan suka sama renang ya, karena aku dulu waktu kecil sempat tenggelam, terus disuruh berenang sama mama itu biar nggak takut air aja. Ternyata kok bagus, terus seneng juga, jadinya lanjut terus sampai ya dapat reward, kayak misalnya dapat juara di lomba mau daerah, terus lanjut ke nasional juga. Kemarin juga sempat ikut PON 2016 tapi renang. Nah, terus aku 2000 kemarin 2021 udah selam.
Cuman aku juga dulu 2016 itu aku mewakili Bali, masih Provinsi Bali. Tapi 2019 aku pindah mewakili DKI Jakarta. Itu sampai sekarang sih. Nah, terus kan tadi 2019 itu kan katanya ada injury ya, sampai akhirnya pindah ke Selam. Ya. Nah, itu pindah ke Selam apakah mungkin memang keinginan dari diri sendiri atau mungkin ada faktor lingkungan yang lain kah? Iya, ada. Jadi dari pelatih aku sih yang kasih change. Ini ada olahraga baru, cuman memang di Bali dulu baru banget dan belum terlalu banyak yang tahu sama kayak gini. Dan memang baru banget, jadi dicobalah belajar dari awal banget, karena kan basicnya sama-sama renang, jadi nggak beda jauh, harusnya aku bisa dong, katanya gitu. Ya udah, akhirnya aku coba belajar dulu, abis itu ikut tanding pertama juga belum dapat apa-apa gitu, masih jauh banget. Terus ya abis itu belajar lagi, akhirnya bisa ikut mulai dari kejurnas kayak gitu, mulai dapet sampai kemarin PON terakhir sih. Itu gimana sih Kak peran orang tuanya Kak Ista sehingga bisa sampai jadi atlet selam sampai sekarang gini? Wah, peran orang tua aku besar banget sih, terutama dari doa ya, dari support. Antar aku dari kecil sih udah antar latihan. Kalau dulu injury juga sempat diantar, pokoknya selalu diantar buat terapi. Support doa deh, pokoknya banyak banget. Bener sih. Dan terus kan mungkin dari ada injury gitu, terus kakak pindah ke selam, itu kan ada nggak kayak motivasi yang kayak buat ayo kayak bangun yuk jadi atlet selam kayak gitu bisa kayak gitu, ada nggak Kak motivasinya? Ada sih, mulai dari diri sendiri sih yang pasti. Dari orang tua juga, tapi yang awal sih pasti dari diri sendiri. Kayak aku kan udah dulu PON, kayak berenang udah, sebenarnya awalnya udah putus asa banget, karena kan kayak masih, dalam diri ini masih semangat. Tapi fisiknya itu nggak memungkinkan gitu buat berenang lagi, karena kalau dipaksa nanti bisa jadi skoliosis gitu sih kata dokter. Cuman ya mau nggak mau ada olahraga baru, awalnya juga nggak tahu ini apa, belum tahu sama sekali, ya akhirnya coba aja deh. Tahu-tahu juga ternyata seru juga, dan ternyata bagus, performanya juga makin hari semakin bagus sih, walaupun termasuk baru sih. Benar. Oke, dan di sini ya kita mau nyampein ke semuanya yang nonton Psycast ini dan yang mungkin mendengarkan, kita ada fun fact loh mengenai motivasi ini. Jadi menurut Gould dan Petlikov pada tahun 1988, motivasi orang melakukan olahraga itu ada berbagai macam loh. Yaitu yang pertama memperbaiki keterampilan, yang kedua mendapatkan kesenangan, yang ketiga mendapatkan teman, yang keempat memperoleh pengalaman yang menantang, yang kelima mendapatkan kesuksesan, dan yang terakhir kebugaran. Seperti itu teman-teman. Lalu Kak Ista, pengalaman apa sih yang nggak terlupakan selama kakak jadi atlet selam ini? Pengalaman jatuh bangun kayak menang kalah itu sih yang paling, gimana kita mempertahankan catatan waktu, gimana kita pressure, terutama pressure saat pertandingan yang paling nggak dilupain, terutama pertandingan yang tingkat nasional kan pasti dari seluruh Indonesia kita bertemu, itu pressure dari lingkungan, dari penonton, dari diri sendiri juga ada kan, terus dari pelatih lagi, belum dari temen yang ingin ngejatuhin kita. Itu sih gimana cara kita buat nge-balance antara mental sama fisik juga yang kita udah latih selama ini, biar nggak sia-sia sih nanti. Biar performance-nya juga makin bagus. Jadi pressure-nya lumayan besar ya Kak ya? Banget. Iya. Nah, terus Kak, aku mau tanya nih. Kak kan udah lama nih, mau selam atau renang, penghargaan apa sih Kak yang paling berkesan sekali gitu? Apa? Sorry. Penghargaan yang paling berkesan sekali. Oh, penghargaan sih. Maksudnya kayak menang juara apa gitu atau? Ya, yang kakak nggak bisa lupa sampai sekarang gitu, yang nggak, aduh, kayak bangga banget gitu loh. Oh, dulu sih
waktu Popnas. Itu sih masih jadi kebanggaan buat aku ya, karena waktu aku Popnas itu kan Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Jadi itu diadain 2 tahun sekali. Jadi dari SD, SMP, SMA itu gabung jadi satu semua. Nggak ada kelompok umur, jadi gabung untuk pelajar nasional. Itu aku waktu itu pertama kali Popnas tahun 2013, which is aku masih umur 12 tahun, kelas baru banget naik kelas 1 SMP, dan lawan-lawan aku tuh udah pada SMA semua. Aku bisa dapet perak sih di sana. Jadi lumayan ngalahin kakak-kakak senior tuh jadi kebanggaan buat aku sendiri, dan itu juga dapet 2 perak sih, nggak cuma 1. Walaupun masih perak, tapi itu jadi bangga banget. Hebat Kak, hebat. Terima kasih. Terus Kak, aku pengen tahu nih, susah senangnya jadi atlet itu apa sih? Banyak banget sih. Ya itu salah satunya kalau misalnya kalian bisa cedera, itu sedihnya sedih banget. Karena ya cedera kan kita harus recovery dulu, belum penyembuhannya gimana. Penyembuhannya itu kan nggak cepet, terus recovery-nya lama, untuk kembali maintenance lagi, nguatin fisik lagi, itu lama banget. Itu dukanya sih. Kalau senengnya ya kalian reward-nya ya dapet juara, dapat misalnya kalau ada beberapa pertandingan yang mungkin dapat bonus, dapat temen baru juga, itu dapat pengalaman sih yang paling luar biasa. Oh gitu Kak. Oke. Nah Kakak kan sekarang masih kuliah kan Kak jugaan. Nah gimana sih Kak cara bagi waktu antara kuliah, jadi atlet, sama kesibukan lainnya gitu Kak? Iya. Aku juga kuliahnya udah lumayan sih, banyak tugasnya kan. Udah mulai semester gede, itu bagi waktunya sih kalau misalnya aku sekarang kebetulan juga aku mau seleknas kan buat si James nanti. Itu aku bagi waktunya jadi kayak pagi aku latihan, setelah latihan dulu mungkin istirahat sebentar, terus nanti aku langsung nugas. Pokoknya waktu luang itu aku buat ngerjain tugas semuanya, jadi ada target waktu. Pokoknya hari ini harus selesai tugas yang apa, besoknya harus selesai yang mana. Kalau memang ada revisi, langsung direvisi. Gitu. Terus mungkin sore ada latihan lagi, nanti malam aku nugas lagi. Cuman jangan terlalu diporsir aja sih. Kalau emang udah capek, jangan, apalagi buat atlet kan, udah capek fisik, capek otak juga, jangan tidur malam, yang paling penting, jangan lupa makan gitu aja sih. Oke Kak, bisa jadi panutan nih Kak ya. Kak, terus habis itu aku pengen tahu nih, di Islam itu kan tadi hampir sama ya kan. Nah, aku pengen tahu nih, teknik-teknik di Islam itu ada apa aja sih Kak? Kalau aku pribadi sekarang kan aku lagi nekunin yang namanya monofin. Jadi aku lebih banyak tahu di teknik monofin, mungkin tahu bifin juga, cuman aku lebih tahu di teknik monofin. Jadi monofin itu dia ada 2 nomor juga. Jadi monofin dibagi lagi, yang satu namanya apnea. Apnea itu kayak kita nggak pakai snorkel ini, cuman pakai monofin, tapi berenang di bawah air. Jadi kita harus tahan nafas 50 meter itu. Jadi tarik nafasnya ambil sekali pas start aja. Jadi di awal sama terakhir finish. Udah. Nah, yang kedua itu namanya surface. Surface itu berenangnya di permukaan air, tapi pakai snorkel. Jadi kalau surface ini lebih banyak nomornya, dari 50 sampai 1.500 meter. Terus tekniknya itu yang nggak gimana ya, jadi dia tangannya itu kayak di atas, tangannya itu diem aja, nggak bergerak kayak berenang, nggak ada bergerak kayak berenang, diem di atas. Terus yang bergerak itu cuman dari pinggang ke bawah, kayak dolphin, persis banget kayak dolphin, gitu sih. Oke Kak. Jadi nih, kita kan seangkatan ya. Jadi enaknya aku manggil Kak atau Ista aja nih. Aja nggak apa-apa. Ya. Juga. Okay. Nah, tadi kan kita udah sempat nyinggung terkait PON kan ya. PON 20 nih, yang baru di Papua kan? Iya. Nah,
Boleh dong ceritain keseruan-keseruannya di PON gimana? Keseruannya sih bukan cuman di PON aja ya, lebih seru lagi tuh sebelumnya. Jadi kita ada, kalau DKI itu ada training camp namanya TC sebelum setahun sebelum PON itu udah ada TC. Jadi kami dipusatkan di satu tempat di mes gitu, seluruh atlet itu harus stay di sana. Terus nanti kita latihan, biasanya stay-nya tempatnya deket-deket tempat latihan gitu. Terus nanti kita latihan, ya di sana sih kita dari yang sebelumnya tinggal di rumah masing-masing, deket sama orang tua, sekarang mau nggak mau, walaupun rumahnya deket, harus tetap stay di mes gitu. Jadi itu salah satu aja kayak harus mandiri dari segala macam sifat orang tuh kita juga tahu. Terus akhirnya di TC sih banyak juga, yang di PON juga lebih banyak lagi sih, mulai dari ada yang temen yang menang, ada temen yang kalah, terus ada antar daerah kan, di sana kan pasti ketemu tuh kayak musuh gitu loh, yang satu DKI, yang satu Jawa Timur, yang satu Jawa Barat, itu tuh semua ngumpul jadi satu dan memperebutkan medali emas, juara umum itu kan, apalagi nih PON bonusnya gede banget kan, terus pressure-nya juga gede banget. PON rata-rata itu kan yang ikut udah pada senior, terus udah yang berpengalaman semua rata-rata, jadi bebannya lebih berat di PON sih sebenarnya. Kalau aku pribadi lihat, kalau yang nggak kuat mental, walaupun fisiknya bagus juga akan kalah, karena mental itu kayak yang pernah aku baca sih ya, karena aku lagi meneliti itu juga, jadi 80% dari performance atlet itu saat pertandingan mencapai peak performance-nya dia itu adalah mental. Sisanya itu ada teknik, fisik, itu doang. 80% itu tuh bisa mental. Itu sih. Itu teman-teman lagi ikuti lomba, siapin mental kalian ya. Apalagi ketemu Ista ya kan. Iya, siapa tahu nanti ketemu. Oke, nah kan tadi ada training camp itu kan, selama 1 tahun ya? Iya. Nah, pengorbanan selain jauh dari keluarga, apalagi kira-kira pengorbanannya? Waktu yang pasti, apalagi waktu itu masih kuliah, kan mungkin ada latihan pagi, latihan aku, jadi kalau training camp itu latihan sehari bisa 2 kali, jadi pagi, sorenya berenang lagi, atau enggak paginya berenang, sorenya fisik atau gym, nah ini pokoknya ganti deh, bisa sehari itu pasti 2 kali gitu. Nah itu kan kadang kebentur nih sama kuliah, jadwal kuliah itu kan pasti jam 8 latihannya, kuliahnya jam 8 mulainya, mulai latihan jam 7, gimana nih caranya ya, tergantung, kadang ini aku bilang aja sih, kadang cuma ngidupin Zoom doang, nggak dengerin, ya mau nggak mau gimana, terus nanti dipanggil ya udahlah, nggak apa-apa deh, dilihat juga mata kuliahnya hari ini ngapain nih, kalau misalnya kuis atau memang yang penting banget presentasi ya di latihannya nomor 2 kan, gitu sih sebenarnya. Tapi gitu Ista bilang ke asisten nggak ya, kalau misal memang lagi mengikuti lomba gitu? Iya, saya selalu bilang, jadi kan kami dapat surat dispen kan, dari Pengprov sendiri itu dapat surat dispen, nanti aku sendiri yang kadang juga minta, kalau memang nggak dapat kan nanti kalau misalnya yang nggak bisa join atau gimana, nggak dapat Alpa kan, jadi ya udah aku kasih, jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum kuliah pertama dimulai, aku udah kasih, udah wanti-wanti asdos biasanya buat kalau misalnya saya nggak datang, itu memang udah ada surat. Dan aku juga bilang ke wakil dekan biasanya, ke Pak Ananta. Tapi aman nggak ya absen ini? Aman. Sejauh ini sih aman. Oke. Kalau Ubaya buat atlet itu oke banget sih dia. Ya, buat atlet tuh baik banget sih dia. Oke. Nah, kan di PON pasti ada lah ya lawan saingan atau lawan yang terberat nih, yang susah.
Nah, kalau boleh dari mana nih kira-kira? Jawa Timur banget sih. Ini Jawa Timur? Ya, jadi kalau selam itu tuh Jawa Timur memang rata-rata tuh atletnya senior semua. Jadi umur kalau nggak salah kemarin itu umur 24 tahun itu udah yang paling junior di sana. Terus kalau di DKI sendiri umur 24 tahun itu yang paling senior. Jadi memang atlet Jawa Timur tuh udah berpengalaman, jam terbangnya udah lebih tinggi sih kalau buat di selam. Tapi nggak memungkinkan juga daerah lain nggak ada yang bagus gitu. Tapi memang yang paling ditakuti DKI sama Jawa Timur sih yang paling. Oh, DKI sama Jawa Timur. Iya, biasanya gitu. Dan itu enggak ada? Atau masih ada? Ada tapi cuman mungkin 1-2 orang. Oh. Jadi minoritas. Kalau yang itu mayoritas biasanya. Emang Jawa Timur kalau boleh tahu nyumbang berapa pemain? Berapa? Kemarin kalau nggak salah 30-an deh. Sekitar segitu, aku nggak tahu spesifiknya ya. Banyak ya berarti ya? Iya. Lumayan. Kemarin Vincent. Ada yang lebih dari 30? Dari provinsinya? Kayaknya paling banyak Jawa Timur deh. Setahu aku. Iya. Karena dia ada cadangan gitu sih kalau nggak salah. Mesti satu nomor ada 2 orang. Jadi yang satunya main karakter, yang satunya ya cadangan gitu. Kalau cadangan itu nanti, tapi misal nih yang main karakternya main terus, berarti yang cadangan gimana dong? Enggak turun. Berarti cuma buat jaga-jaga doang beneran? Ya, biasanya gitu. Cuman jaga-jaga ya, siapa tahu dianya cedera atau gimana, nggak bisa turun, nggak bisa main ya. Nggak Tapi bisa. cadangan itu juga ikut TC? Ikut tes mereka. Tetap ikut kan nanti jaga-jaga. Kalau nggak ikut tes tiba-tiba turun, nggak ada persiapan. Wah, jadi kalau semisal nih, misal main karakternya main terus main karakternya menang, cadangannya dapat nggak itu? Oh enggak. Nggak dapat berarti? Enggak dapat. Oh, Kan jadi yang dapat tetap main karakter ya? Iya, tetap mereka. Sedikit banget peluang buat cadangan turun. Jarang sih aku mendengar gitu. Biasanya memang ya buat cadangan aja. Nah, kesan ikut PON apa nih? PON Papua kali ini terakhir. Kesan-kesannya banyak sih sebenarnya. Ini aku cerita dulu aja ya. Boleh. Aku di PON kemarin kan mewakili DKI Jakarta. Aku pindah DKI Jakarta itu tahun 2019. Nah, 2019 itu sebenarnya perpindahan, jadi ada rules perpindahan antara daerah ke daerah. Jadi aku dulu balik ke Jakarta, itu mestinya 2 tahun. Cuman karena aku dulu statusnya atlet renang di Provinsi Bali dan pindah ke atlet selam Provinsi DKI Jakarta, itu mestinya nggak ada rules itu, nggak berlaku karena aku berbeda cabang olahraga beda. Memang beda daerah, tapi beda cabang olahraga, itu harusnya nggak berlaku 2 tahun. Cuman, aku kurang tahu kenapa, itu dipermasalahkan gitu. Jadi aku rada susah untuk pindah ke DKI Jakarta. Jadi tarik-penarik nih, yang satu di Bali-nya nggak mau lepas, yang satu DKI-nya minta gitu. Jadi kan bingung. Jadi sampai kemarin tuh, sampai pengadilan segala macam. Jadi kalau di renang itu ada pengadilan juga namanya di KOI, Komite Olahraga Indonesia. Nah, kalau pengadilan olahraga tuh di sana. Pengadilan akhirnya aku dimenangin sama DKI. Jadi aku memang udah bisa pindah DKI, cuman dihitungnya itu mulai per 2020. Aku juga kurang tahu nih kenapa. Mungkin ada faktor X juga, aku kurang tahu. Jadi 2020 aku berpindah, untungnya PON tuh diundur juga, jadi 2021. Aku kira bakal, bisa turun nih. Ternyata sampai di PON kemarin, aku udah berangkat, udah tes segala macam, sampai di PON H-1, jadi ini malamnya, besoknya itu udah pertandingan hari pertama. Aku dipanggil lah sama pengurus. Jadi katanya,
aku ini bisa turun, cuman jadi unattached. Unattached itu artinya tidak mewakili daerah manapun. Bisa turun cuman hanya jadi sparring, istilahnya sparring doang. Jadi aku, kalaupun aku dapat medali emas, perak, atau perunggu, itu tidak terhitung. Nah, tapi aku dalam diri ya udahlah, yang penting bisa turun. Itu udah kena mental banget sih, udah nangis H-1 nih, udah siap-siap mental, siap fisik. Ternyata dapat bad news kayak gitu ya, nangis pasti nangis, cuman nggak lama ya berusaha bangkit lagi. Toh aku udah di Papua, jauh dari orang tua, mau nggak mau ya harus turun, harus bisa. Terus akhirnya aku turun di dua nomor 50 surface sama 50 apnea. Jadi aku sprinter, aku diturun nomor monofin. Itu aku cuman jadi unattached, cuman jadi sparring, tapi aku bisa dapat, ya aku bersyukur sih aku bisa dapat perak karena banyak banget, dua-duanya perak, cuman memang tidak terhitung di klasifikasi, jadi aku nggak masuk medali, tapi aku bisa dapat di sana, aku bisa buktiin dapat perak ya. Catatan waktunya juga lumayan, di bawah kayak waktu itu under pressure banget, antara aku cuman unattached, kayak spirit aku udah lumayan menghilang waktu itu, udah H-1 nangis, tapi aku bersyukur banget aku bisa ngebuktiin lah, walaupun aku unattached, aku bisa dapet peringkat lah at least. Tapi dari sana aku dapat dapat keuntungan juga, aku bisa turun. Dari aku bisa turun dan catatan waktu aku bagus di PON, aku bisa ikut seleknas. Jadi kami kan ada tanggal 13-14 ini ada seleksi nasional buat SEA Games 2022 di Vietnam nanti kan. Jadi nanti seleknasnya di Jakarta. Nah itu karena diambil dari waktu PON, itu walaupun aku nggak dapat medali, tapi ada catatan waktu, jadi aku bisa ikut itu. Tapi di seleknas nanti kan tidak mewakili daerah, jadi memang nanti kan SEA Games kan mewakili Indonesia kan, nggak mewakili daerah mana-mana. Jadi ya itu sih, bersyukurnya bisa ikut lah seleksi dulu deh, yang penting itu aja sih. Tapi bersyukur juga sih. Keren. Walaupun unattached, tapi kan tidak menyerah gitu loh, tetap memberikan yang terbaik. Kan lagian kalau semisal menyerah kan juga rugi, latihannya udah selama itu kan. Ya. Jadi gak sia-sia jadinya. Bener, rugi banget sih kalau misalnya latihan, anggap aja nih latihan dari 2019 2 tahun, karena latihan itu dari Prapon kan. Prapon kan 2019 kita. Nah, anggap aja deh dari sana 2 tahun latihan jauh-jauh ke Papua. Nah, ya mikirnya gitu. Cuman kemarin agak kecewa aja sih. Ya nggak bisa kasih medali buat DKI. Terus kasih medali buat kebaya juga, buat orang tua. Tapi ya tetap bangga karena bisa turun dan tetap bisa buktiin, itu namanya ya, anggap tetap bisa buktiin kita dapat peringkat walaupun memang medali itu nggak dapat gitu. Yang penting orang bisa lihat udah. Gitu aja. Ya. Apalah, medali nanti aja ya kan waktu di SEA Games, ya kan? Iya. Bisa lah. Berarti seleksinya untuk SEA Games nanti 13-14 ini ya, bulan ini? Iya. Berarti kamu berangkat ke Jakarta? Iya, besok. Oh. Untung bisa podcast dulu ya kan? Iya, pas banget. Aku berangkat kok disuruh tanggal 10 gitu. Oh ya bisa, aku jawab bisa. Oke, aman lah berarti. Iya. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih. Mungkin Ista ada pesan buat penonton nggak? Kayak misalnya terkait mental kan, biasanya lomba-lomba itu gimana? Yang pertama, yang pasti kalau mengikut lomba siapin mental yang paling bener. Selain fisik, kita memang harus latihan fisik juga. Teknik itu nggak kalah penting ya.
Kalau misalnya kalian fisiknya udah kuat nih, kalian juga harus latihan mental. Karena mental itu yang paling menentukan di pertandingan nanti, selain fisik. Fisik udah bagus, mental bagus, kalian pasti bisa dapat peak performance lah. Kalau misalnya dapat juara, itu reward. Anggap aja juara itu reward buat kalian. Jangan dijadikan itu buat kayak aku harus menang nih, aku harus dapat juara nih. Enggak, itu enggak harus. Tapi yang penting kalian kalau di renang nih sama selam untuk olahraga terukur itu kalian harus bisa ngalahin catatan waktu kalian sendiri dulu. Itu yang paling penting. Kalian percuma kalau aduh dapat emas tapi catatan waktu kalian jelek. Jadi menang di antara yang lebih lemah kan ya kurang bangga lah kalau aku sendiri ya, kurang bangga. Yang penting walaupun dapat juara 2, dapat juara 3, tapi catatan waktuku udah bagus. Itu satu kebanggaan sih buat aku. Ya itu aja sih yang penting, siapin mental yang pertama. Kuatin, jangan takut deh sama kakak-kakak senior, kalian nggak kalah kok. Kalian masih muda. Senior cuman menang jam terbang doang. Itu aja sih. Nah, berarti kan pesan yang paling penting itu memang mental ya kan? Yes. Sama melawan diri sendiri. Buat Yes, kita harus nyetak rekor baru lah buat diri kita sendiri. Ya kan? Lagian yang susah kan juga bersaing sama diri sendiri. Kata orang-orang kan begitu ya. Bener. Nah, oke. Thank you Ista atas waktunya udah mau ke podcast kita. Nanti setelah SEA Games, setelah bawa medali, kita podcast lagi, oke? Amin. Doain ya. Setelah medalinya. Bisa lah. Oke. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Ista juga. Jadi kan teman-teman Kak, ya terkait mental harus kuat. Terus jangan lupa siapin fisik juga. Ya, skill-skill juga jangan dikesampingkan lah ya juga. Itu kan juga penting kan. Terus pesan-pesan dari coach mungkin sama yang lainnya, makan dan dijaga, apalagi terkait pandemi kan kita juga harus tetap jaga-jaga, apalagi Omikron udah datang juga. Jadi kita mari menyambut dengan ramah ya kan. Hai, terima kasih sudah mau menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk melihat keseruan lainnya. See you in the next video. Bye-bye.